Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas nawasibul mudhari', yaitu huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari'. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di sini pengarang mengatakan fan nawasibu 'asyaratun. Dan huruf-huruf nasab ini ada 10. Wa hiya an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi, wa au. Nah, jadi di sini ada 10 huruf yang menasabkan fiil mudhari. Nah, ini diantaranya ya. Kita akan bahas di sini satu-satu. Kita akan jelaskan asy-syarah. Al-aslu fi nasbil mudhari' an yakuna bil fathah. Jadi pada asalnya menasabkan fiil mudhari ini dengan fathah. Wa yanubu anha hadfun nun fi af'alil khamsah, dan ada juga yang dia itu nasabnya dengan menghilangkan huruf nun sebagai pengganti dari fathah, yaitu pada af'alul khamsah, pada setiap fiil yang 5. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya apa itu fiil yang 5. Wa yansabul fi'lul mudhari' idza waqa'a ba'da wahidin min hadhil hurufi 'asyrah. Dan fi'il mudhari ini akan kita nasabkan ketika dia terletak setelah salah satu dari huruf yang 10 ini. Yang pertama, ahaduha an. Di sini ada an. Huruf yang pertama ada an. Nahwu qoulihi ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Seperti firman Allah di sini, yuridullahu an bertemu dengan fi'il mudhari yukhaffif, yang asalnya yukhaffifu, ketika kemasukan an maka dia berubah menjadi yukhaffifa, dia mansub dengan fathah. Wathani, dan yang kedua ada huruf lan. Nahwu qoulihi ta'ala, seperti pada firman Allah, walay yukhlifallahu wa'dah. Walan, di sini ada lan. Yukhlifa, akhlafa yukhlifu, asal katanya yukhlifu, namun ketika dia kemasukan lan berarti menjadi walan yukhlifa. Yang ketiga ada idzan. Nahwu qaulika idzan ukrimuka. Di sini ada idzan. Idzan ukrimuka, kalau begitu saya akan menghormati kamu, akan memuliakanmu. Jawaban liman qol, sebagai jawaban dari orang yang berkata uridu an azuroka, aku ingin mengunjungi kamu, gitu. Jadi ketika ada yang berbicara uridu an azuroka, aku ingin mengunjungimu, maka balasannya idzan ukrimuka. Oke, kalau begitu saya akan menjamu kamu atau memuliakan kamu. Nah, di sini ada idzan. Fi'il mudhari'nya adalah ukrima. Nah, di sini ya dia mansub dengan fathah. Ar-rabi', di sini yang keempat ada kai. Nahwu qoulihi ta'ala, seperti pada firman Allah, faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha. Nah, di sini kai dia merupakan huruf nasab, huruf yang menasabkan fi'il setelahnya. Yang asal katanya taqarru, ini berubah menjadi taqarru. Kai ini kurang lebih artinya supaya atau agar. Kalau an ini biasanya yuridullahu an yukhaffifa, Allah ingin meringankan. Jadi terkadang untuk huruf yang pertama ini yang an terkadang diartikan agar gitu, atau sama sekali tidak diartikan juga nggak apa-apa. Lan ini artinya tidak akan pernah. Wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah ini sekali-kali tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Tidak akan. Kalau idzan artinya kalau begitu gitu ya. Idzan ukrimuka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Kita lanjut ke bagian yang kelima, lamut ta'lil. Di sini ada lam at-ta'lil. Nahwu qoulihi ta'ala, seperti pada firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Lam at-ta'lil ini berarti lam yang tugasnya untuk menjelaskan. Gitu ya. Bagaimana? Misal contoh di sini
Wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepada kamu sebuah peringatan maksudnya Al-Qur'an, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Mana lamnya di sini? Li tubayyina. Karena li di sini dia harfu nasbin, maka yang tadinya tubayyinu berubah menjadi tubayyina. Kenapa enggak linnasi? Nah, ini juga ada lam nih. Linnasi. Ingat, untuk setiap lam yang dia bersambung setelahnya isim, ini dia adalah huruf jar, gitu ya, huruf jar. Maka ini kita sebut namanya lamul jar. Kalau yang dimaksud huruf nasab ini adalah lamut ta'lil, lam yang untuk menjelaskan, gitu ya. Nah, ini semoga ini ya harus jeli, gitu. Lalu yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud ini tandanya, nah jadi di sini ada beberapa lam, gitu. Jadi lam ini nggak hanya cuma satu, lam ini dia ada banyak. Ada lamut ta'lil, lamul juhud, lamul jar, dan yang lain sebagainya. Yang kita bahas tadi lamut ta'lil, sekarang lam juhud. Wa alamatuha, tandanya apa? Antus baqabi makana aw lam yakun. Jadi lamul juhud ini adalah lam yang menunjukkan sesuatu pengingkaran, gitu ya, atas apa yang telah dia ketahui, gitu. Jadi kita mengingkari dengan lamul juhud. Wa alamatuha, dan jadi tanda untuk membedakan lamut ta'lil dengan lamul juhud ini apa? Nah, ini dia ada tandanya ya. Antus baqa bima kana aw lam yakun. Jadi dia selalu didahului oleh makana atau lam yakun, selalu ya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, di sini ada makana. Setelahnya di sini ada lam. Nah, lam ini dia bukan lamut ta'lil. Kenapa? Karena didahului oleh makana. Dan pada firman Allah juga, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakuni didahului oleh lam yakuni. Maka li yang setelahnya ini dia merupakan lamul juhud, gitu ya, karena diawali atau didahului dengan lam yakun. Maka fiil setelahnya di sini dia mansub. Kalau yang liyaghfira mansubnya dengan fathah ya. Yang ketujuh, di sini ada hatta. Nahwu qaulihi ta'ala, wasbir hatta yahkuma, artinya sampai yahkuma. Terus yang kedelapan, ada fa'us sababiyah, fa yang merupakan jawaban ya, atau penyebab. Nah, di sini kalau menurut penulis, al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin. Dia itu fa sababiyah ini dia terletak pada jawaban untuk pengingkaran atau peniadaan atau sebuah permintaan. Gimana tuh maksudnya gitu. Kita lihat di sini contohnya. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin, fa sababiyah ini terletak pada jawaban nafi. Contohnya adalah nahwu qaulihi ta'ala, la yuqda 'alaihim fayamut. Nah, di sini ada fayamutu. Fa merupakan fa sababiyah. Kenapa? Karena sebelumnya di sini ada lam nafi. Nah, ini adalah la nafiyah. Maka fayamutu di sini merupakan fi'il mudhari yang mansub dengan hadfi an-nun. Wa ammal waqi'atu fi jawabi talabin. Sedangkan kalau misalnya sifat sababiyah ini terletak pada sebuah jawaban untuk permintaan. Contohnya, ta'allamil ilma fayanfa'aka. Pelajarilah ilmu, maka dia akan memberikanmu manfaat, gitu. Nah, maka di sini ada ta'allam. Ini harusnya sukun ya. Dia kasroh karena bersambung dengan hamzah wasol di sini. Ta'allam ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam bagian tasrif, dia adalah fi'il amr, betul nggak? Dia merupakan fi'il
amr. Jadi fi'il amr ini dia memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah permintaan. Gitu ya. Permintaan. Ta'allamil ilma. Pelajarilah ilmu. Pelajarilah. Nah, berarti kita meminta seseorang untuk mempelajari. Nah, gitu. Itu maksudnya kenapa dia jawab bitolabin, kenapa enggak amrin gitu ya. Fayanfa'aka. Nah, di sini ada fa sababiyah. Nah, di sini ainnya dia berharokat fathah. Maka yanfa'a di sini adalah fi'il mudhari yang mansub dengan fathah. Huruf kafnya adalah dhamir. Wattasi' dan yang ke-9 ada wawul ma'iyah. Waw ma'iyah namanya. Kapan dia terletak? Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin. Dia juga terletak setelah dia terletak pada sebuah jawaban untuk peniadaan atau jawaban untuk sebuah permintaan. Sama seperti fa sababiyah tadi ya. Fan nafyu sama seperti di sini contoh dari nafi. Ma na'muru bil khair wa nu'ridu anhu. Ma na'muru. Kami tidak memerintahkan. Nah, di sini ada ma, ini kita sebut namanya ma nafiyah. Ada waw, ini kita sebut namanya waw ma'iyah. Ketika di sini ada ma, ada waw, maka di sini dia mansub dengan fathah. Atau permintaan, contoh permintaan nahwu qaulika zurni wa ukrimaka. Kunjungi aku dan maka aku akan memuliakanmu, sedang aku memuliakanmu. Zurni wa ukrimaka. Zurni dia merupakan fi'il amr yang artinya permintaan kepada seseorang untuk mengunjungi kita. Wa ukrimaka. Sedangkan aku memuliakan kamu. Ada waw di sini, ini kita sebut namanya waw ma'iyah. Lalu di sini ada maka ukrimaka, di sini dia mansub dengan fathah. Dan yang terakhir wat talab nahwu qaulika wal ashir yang 10 au, ada huruf au. Nah, tapi au di sini dia bukan au harfu atfin, enggak, beda ya. Au allati bimakna illa au ila, yang dia itu bermakna illa kecuali atau ila sampai. Gitu. Nah, ini untuk au yang merupakan huruf ataf dan au yang bimakna illa au ila, ini hanya bisa kita ketahui ketika kita mengerti kalimat tersebut, maksud kalimat tersebut. Kita kasih contoh. Idribil mudniba au yatuba. Pukullah orang yang berdosa atau kamu bertaubat. Illa an yatuba, kecuali dia bertaubat gitu. Jadi idrib al-mudniba au yatuba. Pukullah orang yang berdosa itu sampai dia bertaubat atau kecuali dia bertaubat. Gitu. Jadi au di sini memiliki makna ai illa an yatuba, kecuali dia bertaubat. Berarti enggak dipukul ya. Au illa an yatuba, atau sampai dia bertaubat. Nah, jadi kita harus jeli di sini untuk maknanya ini apa gitu. Hadza wa qad dhahaba Ibnu Ajurum tab'an lil Kufiyin, dan inilah yang telah Ibnu Ajurum pendapat Ibnu Ajurum tab'an lil Kufiyin, mengikuti orang-orang Kufah. Ila anna hadhihi al-'asharah jami'aha nasibun lil mudhari'. Jadi Ibnu Ajurum ini dia berpendapat bahwasanya 10 huruf ini merupakan huruf nasab untuk fi'il mudhari'. Dan beliau Ibnu Ajurum ini dia mengikuti orang-orang ahlu Kufah. Jadi penduduk Kufah. Wa dhahaba al-Basriyun wa jama'atun minal muhaqqiqin, dan orang-orang Basrah berpendapat dan sebagian jamaah ya dari muhaqqiqin berpendapat ila anna an-nasib lil mudhari' hiya al-arba'ah, bahwasanya huruf yang menasabkan fi'il mudhari ini dia cuma ada 4. Al-ula minha faqat, 4 yang pertama aja. Wahia, dan itu adalah an, lan, idzan, kai. Jadi kalau misalnya orang Basrah di sini dia berpendapat hanya an, lan, idzan, kai aja yang bisa menasabkan fi'il mudhari.
Ammal baqiyah fayakunu nasbu ba'daha bi an mahdhufah jawazan aw wujuban. Nah, masih dengan pendapatnya orang-orang Basrah. Lalu sisanya, jadi orang Basrah ini dia berpendapat bahwasanya yang menasabkan fi'il mudhari ini dia hanya 4 aja. Lalu yang 6 bagaimana? Nah, menurut mereka yang 6 ini dia itu nasab bi an mahdhufah, dengan huruf an yang tersembunyi. Dengan huruf an yang tersembunyi. Jawazan aw wujuban. Boleh atau wajib. Jawazan ba'da lamit ta'lil wa wujuban ba'dal baqi. Boleh, yang sifatnya boleh ini ketika setelah lamut ta'lil, dan wajib nasab dengan an mahdhufah ini yang sisanya. Jadi yang kayak tadi waw ma'iyah, hatta, fa sababiyah, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Untuk part yang kedua kita bahas di video yang selanjutnya. Syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.